Perkenalkan, nama saya Susana Rawati, NIM 1906-0062. Saya merupakan mahasiswa di jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang ekonomi, politik, sosialisme, marxisme, di mana dalam materi ini akan membahas 3 submateri pokok, yaitu yang pertama sosialisme sebelum Marx, yang kedua sosialisme Marx atau sering disebut dengan marxisme, dan yang ketiga yaitu ekonomi politik marxisme. Ekonomi politik marxisme ini dibagi atas 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan politik revolusioner, yang kedua pendekatan politik kompromi kelas, dan yang ketiga adalah pendekatan teori negara marxisme. Pertama kita masuk kepada sosialisme sebelum Marx. Pertama kita lihat dulu terlebih dahulu ide sosialisme sebelum Marx, baik yang sifatnya utopis maupun yang bersifat merealisasikan ide atau gagasan membentuk sebuah komunitas bersama. Istilah utopis pertama kali muncul dalam judul buku Utopia yang ditulis oleh Thomas More pada tahun 1478 sampai 1585. Yang isinya berupa pandangan tentang sebuah masyarakat sempurna yang hidup dalam sebuah komunitas. Tetapi cetak biru Utopia pertama dalam sejarah sebetulnya ditulis dalam bahasa Yunani sekitar 380 sebelum Masehi oleh Plato dalam bukunya yang berjudul Republika. Dalam buku tersebut, Plato sudah mencanangkan sebuah bentuk negara ideal yang dirancang, diatur, dan dikendalikan oleh ahli filsafat. Menurut Plato, mengurus negara lebih rumit daripada mengurus rumah tangga. Oleh karena itu, Plato menganjurkan agar negara dipimpin oleh seorang negarawan ulung yang terdidik dan telah dipersiapkan dengan matang. Karena seorang negarawan yang memimpin sebuah negara harus mempunyai kekuasaan yang cukup besar. Harus dibuat aturan main agar ia tidak menggunakan kekuasaan yang ada di tangannya untuk memperkaya diri dan keluarganya. Aturan main yang disarankan oleh Plato ialah agar mereka yang bekerja mengurus negara tidak mempunyai hak milik. Tetapi karena ia dan anak istrinya tetap manusia biasa yang mempunyai berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi, maka semua kebutuhan diri dan keluarganya ditanggung oleh negara. Adapun sistem pemerintahan yang dianjurkan oleh Plato adalah totalitarisme, yaitu suatu sistem kenegaraan yang dipimpin dan dikendalikan sepenuhnya oleh sekelompok yang pandai dan terpilih. Deliarnov dalam Perkembangan Pemikiran Ekonomi tahun 2005 secara lebih rinci menjelaskan bahwa selain Plato, juga ada pemikir-pemikir sebelum Marx yang menggagas cara hidup kolektif seperti Sir Thomas More, Tommaso Campanella, Francis Bacon, dan James Harrington. Thomas More dalam bukunya yang berjudul Utopia yang diterbitkan pada tahun 1516 yang kira-kira berarti negara impian, menghayalkan bentuk kehidupan kolektif dalam sebuah komune di mana semua orang tinggal dalam suatu tempat yang dihuni bersama-sama. Semua orang dalam kelompok masyarakat tersebut hidup secara sederhana, berpakaian seragam, dan tidak ada di antara anggota kelompok yang memerlukan uang dan emas atau perak. Tiap orang bekerja sama untuk semua. Sistem pemerintahan yang dibayangkan More adalah pemerintahan demokratis yang dipimpin oleh seorang pimpinan hasil pemilihan rakyat untuk seumur hidup. Perlu dicatat bahwa sosialisme yang diinginkan Thomas More tidak ada dalam realita, hanya dalam bentuk gagasan yang dituangkan dalam buku saja. Gagasan-gagasan tentang bentuk negara ideal lain dalam bentuk tulisan dapat kita ikuti dalam karya Campbell Critus Solis atau City of the Sun karya Francis Bacon, Nova Atlantis atau New Atlantis yang diterbitkan pada tahun 1829, dan karya James Harrington yaitu yang berjudul Oceana yang diterbitkan pada tahun. Selain sosialisme yang sifatnya utopis, juga ada pihak-pihak yang memprakarsai
dan merealisasikan cita-citanya membentuk komunitas bersama dengan mendirikan koperasi. Dari catatan sejarah, orang yang pertama sekali merealisasikan ide membentuk komunitas bersama adalah Robert Owen pada tahun 1771 sampai dengan 1858. Owen pada waktu kecil pernah mengalami hidup sebagai buruh miskin. Tetapi, berkat kerja kerasnya, ia berhasil tumbuh menjadi seorang pengusaha sukses di New Lamar atau Skotlandia. Dari dana yang dikumpulkan, ia membangun apa yang disebut dengan parallelogram sebagai tempat hidup bersama. Ide Owen tentang sosialisme dapat diikuti dalam bukunya yang berjudul The View of Society yang diterbitkan pada tahun 1816. Ide merealisasikan komunitas bersama juga dilakukan oleh Charles Fourier pada tahun 1772 sampai dengan 1837. Kalau Owen mendirikan parallelogram, Fourier mendirikan apa yang disebut dengan phalanges atau phalanstery, atau ada juga yang menyebutnya apartemen hotel. Ide-ide Fourier sendiri tentang sosialisme diperoleh dari Saint-Simon. Hal ini dapat diikuti dari bukunya yang berjudul Theory of Four Movements yang diterbitkan pada 1806. Selain Owen dan Fourier, sosialisme komunitas bersama juga dikembangkan oleh Louis Blanc pada tahun 1811 sampai dengan 1882. Seperti halnya Owen, Blanc juga aktif mendirikan koperasi, terutama jenis koperasi produksi. Kalau Owen dan Fourier relatif independen terhadap pemerintah, sedangkan Blanc menerima agar pemerintah lebih aktif membantu usaha kaum buruh termasuk membantu dalam masalah permodalan. Selanjutnya kita masuk pada sub materi yang kedua, yaitu sosialisme Marx atau sering disebut dengan Marxisme. Marx memang sangat gencar mengkritik ekonomi pasar yang dikembangkan oleh Adam Smith. Dalam melancarkan kritikannya tersebut, Marx menggunakan disiplin ilmu untuk membuktikan bahwa kapitalisme adalah sebuah sistem yang tidak adil dan busuk di dalam. Dari segi moral, Marx mengatakan bahwa kapitalisme mewarisi ketidakadilan dari dalam sebab tidak peduli pada kepentingan dan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Sedangkan dari segi sosial, Marx memandang kapitalisme sebagai sumber konflik antar kelas, baik antara borjuis dan proletar ataupun tuan tanah dengan buruh tani, dan terutama sekali antara kapitalis dengan buruh, di mana yang satu berperan sebagai penindas dan yang satunya lagi berperan sebagai yang tertindas. Sedangkan dari segi ekonomi, Marx melihat bahwa kapitalisme ini tidak lain hanya sebagai alat bagi kapitalis untuk mengejar laba, dan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menggeruk laba lebih banyak adalah dengan menekan buruh sekeras mungkin. Dari uraian di atas, terlihat bahwa pembahasan Marx tentang suatu pokok pembahasan sangat serba mencakup. Dan Marx sendiri mengaku bahwa keserba mencakupan itu adalah kelebihan utama pendekatan mereka dibanding dengan prosedur deduktif yang digunakan pakar-pakar kaum klasik. Penganut-penganut seperti yang percaya bahwa dunia harus dipahami secara mendasar sebagai sebuah unit yang terintegrasi, dan bahwa inti Marxisme bukanlah sebuah ide yang dilandaskan pada ekonomi belaka, melainkan pada metode totalitas. Marx melihat banyak asumsi yang digunakan oleh kaum klasik keliru, dan karena itu ia menyimpulkan bahwa hasil analisis model klasik juga keliru. Misalnya, dalam model pasar persaingan sempurna yang dikembangkan oleh kaum klasik, ada asumsi bahwa jumlah pelaku ekonomi, baik konsumen maupun produsen, sangat banyak. Dalam bentuk pasar seperti ini, tiap pelaku ekonomi hanya mempunyai pangsa pasar yang tidak berarti, dan karena itu tidak ada pihak maupun
yang mempunyai kekuasaan yang cukup besar sehingga dapat mempengaruhi harga-harga dan output di pasar. Menurut Marx, ekonomi pasar secara umum bukanlah sebuah mekanisme untuk memaksimumkan kesejahteraan privat individu-individu, melainkan sebagai sebuah alat untuk memfasilitasi ketamakan para kapitalis mengangkangi nilai surplus dan mengakumulasikan kekayaan. Lebih lanjut, Marx mengatakan bahwa pasar dalam settingan kapitalis mempunyai dua tujuan, yaitu yang pertama, sebagai mekanisme untuk mensirkulasikan commodity money dan commodity atau CMC. Dan yang kedua, yaitu sebagai mekanisme penggunaan uang untuk mencetak uang melalui proses money commodity money atau MCM. Selisih M dikurang M inilah yang oleh Marx disebut dengan surplus. Dalam teori nilai surplus, Marx menjelaskan bahwa surplus adalah kelebihan nilai produktivitas marginal labor atau tingkat upah yang dibayarkan oleh pemilik modal kepada buruh untuk sekedar bisa bertahan hidup. Dalam buku Das Kapital yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Samuel Marx dan Edward Eveling menjadi Capital A Critique of Political Economy yang diterbitkan pada 1984, Marx mengatakan the rate of surplus value is the form of expression for the degree of exploitation of labor power by capital or of labor by capitalists. Dari uraian di atas, hendaklah kita bisa memahami mengapa Marx sangat benci pada pemilik kapital, yang di matanya tidak lebih dari perampok. Perumpamaan ini diperoleh Marx dari gurunya, yaitu Proudhon, yang mengajarkan kepada Marx bahwa yang namanya harta itu adalah hasil curian. Tegasnya, kekayaan yang dimiliki kapitalis tidak lain adalah hasil rampokan dari kaum buruh. Makin kecil tingkat upah yang diberikan, makin besar penghisapan yang dilakukan pemilik modal atas buruh, dan makin besar pula surplus yang dikangkangi oleh pemilik modal. Selanjutnya, kita masuk pada subtema yang ketiga, yaitu ekonomi politik Marxisme. Penggunaan istilah ekonomi politik dalam teori Marxian atau Marxisme tidak secara langsung merajuk pada studi tentang hubungan antara ilmu ekonomi dengan ilmu politik, melainkan lebih mengarah pada cara berpikir tentang ekonomi yang dalam metode dan teori mirip dengan ekonomi klasik, terutama yang bersumber dari pandangan Adam Smith dan David Ricardo. Metode ini berfokus pada ide bahwa sebuah ekonomi pasar beroperasi sesuai hukum-hukum yang berakar dalam reproduksi yang sedang berjalan dan dari sistem saling ketergantungan material antara organisasi-organisasi dengan sebuah social division of labor. Seperti halnya kaum liberal, Marx cenderung melihat negara dan proses politik secara umum sebagai hal yang sekunder. Begitu juga, baik klasik maupun Marx cenderung mengasumsikan bahwa resolusi yang tepat bagi konflik ekonomi dan akan mengakhiri konflik politik. Teori Marx tentang filsafat dan sejarah berbeda dari teori Hegel. Kalau Hegel mengatakan bahwa ide yang paling penting sebab dunia material dan institusi-institusi dalam masyarakat ditentukan oleh ide-ide. Sedangkan oleh Marx, idealisme Hegel ini ditolak. Sebab menurut Marx yang lebih menentukan adalah kekuatan-kekuatan material dalam sejarah. Konsepsi materialistik Marx mengekspresikan subordinasi politik dan keputusan-keputusan otoritas publik di bawah kekuatan-kekuatan yang sudah melekat yang beroperasi dalam masyarakat. Inti pokok Marxisme adalah determinasi mekanistik atau suprastruktur politik dan sosial ideologi serta budaya oleh suatu basis ekonomi. Lebih jelas lagi, bagi Marx yang menentukan segala-galanya apakah itu politik, sosial, budaya maupun ideologi adalah
materinya, karena ia menganggap materi sebagai penentu segala-galanya. Pandangan Marx ini sering juga disebut dengan materialistik. Menurut Marx, dalam Contribution to the Content of Politics Economy, moda produksi kehidupan materiallah yang mengondisikan proses kehidupan sosial, politik, dan intelektual secara umum. Walaupun pemikiran Marx banyak dibaca oleh orang-orang politik, tapi dari tulisan-tulisannya Marx sebetulnya tidak banyak berkomentar tentang politik. Bagi Marx, politik hanya menjadi medium lewat mana kelas yang berkuasa menjalankan dan melegitimasi kontrolnya, serta menjadikan saluran lewat mana kontradiksi diekspresikan dan dipecahkan. Marx percaya bahwa dalam setiap organisasi ekonomi ada struktur dominasi. Ide ini merupakan salah satu tema sentral yang digunakan oleh pakar-pakar ekonomi politik radikal untuk mengintimidasi politik di ekonomi pasar. Bagaimanapun, penggunaan istilah ekonomi politik dalam teori Marx tidak merujuk pada hubungan antara ekonomi dan politik, melainkan pada transformasi dari private objective interest ke subject hard shared interest yang memotivasi organisasi kelas. Individu-individu dalam ekonomi pasar bertindak secara independen sesuai kepentingan masing-masing. Matriks dari keinginan-keinginan individu akan menentukan outcome di pasar. Perekonomian tidak hanya bekerja untuk memfasilitasi proses ini, tetapi minimal secara ideal mempraktikkan untuk memfasilitasi proses-proses tersebut. Konsep kelas sangat sentral dalam teori Marx. Ia melihat bahwa kelas-kelas yang diorganisir secara politik tidak muncul spontan di bawah kapitalisme. Pada awalnya, individu-individu dalam perekonomian melihat diri mereka secara sempit sebagai agen-agen yang terisolir mengejar kepentingan pribadi masing-masing. Tetapi, jika tiap individu makin sadar tentang kondisi dan tujuan bersama mereka akan melihat kepentingan materi sempit mereka lebih terang. Ini menurut Capurso dan Lavin. Proses ini menandai transisi dari kepentingan individu ke kepentingan kelas, dan dari kepentingan materi ekonomi ke kepentingan politik. Sebelum kepentingan ekonomi memainkan peran dalam politik, individu-individu harus sadar tentang kepentingan bersama mereka, yaitu mengorganisasi atas dasar kepentingan bersama tersebut untuk kemudian mengatasi masalah-masalah tindakan kolektif. Urutannya menurut Capurso dan Levin adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepentingan muncul dalam struktur produksi, di mana keinginan-keinginan individu tergantung pada posisinya dalam proses produksi, dan keinginan-keinginan menentukan kepentingan-kepentingan. Yang kedua, kepentingan-kepentingan yang muncul dalam masyarakat sipil secara implisit merupakan kepentingan-kepentingan kelas. Dan yang ketiga, kepentingan-kepentingan tiap kelas bertentangan, dan keberhasilan yang dicapai suatu kelas adalah kegagalan bagi kelas lainnya. Sedangkan yang keempat adalah kepentingan-kepentingan kelas yang timbul dalam produksi menjadi kepentingan politik yang terlibat dalam perjuangan atas kekuasaan negara. Bagi Marx, kelas-kelas yang sadar tentang kondisi kolektif adalah prasyarat tidak hanya bagi tindakan politik tetapi juga ekonomi politik. Dengan demikian, dilihat dari pemahamannya tentang ekonomi politik, sebetulnya pembahasan Marx mirip dengan pembahasan ekonomi klasik. Hal ini dapat dilihat dari definisi yang diberikan Marx terhadap ekonomi politik, yaitu sebagai studi tentang antinomi dari masyarakat sipil. Adapun pokok persoalan ekonomi politik bagi Marx adalah masyarakat pasar yang non-politis. Menurut penganut Marxian, ada 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk menghubungkan antara politik dan ekonomi. Yang pertama yaitu
Pendekatan politik revolusioner. Pendekatan politik revolusioner ini adalah jalan yang dianjurkan oleh Marx dan Engels dalam buku yang berjudul The Communist Manifesto yang diterbitkan pada 1848 dan oleh Marx dan buku yang diterbitkan oleh Marx dalam Kapital yang diterbitkan pada tahun 1867. Dalam pendekatan yang paling radikal ini, politik tidak merujuk pada kebijakan yang dirancang untuk mengompensasikan keterbatasan masyarakat pasar seperti yang digunakan kaum klasik, melainkan sebagai perubahan besar-besaran dalam struktur politik itu sendiri. Karena perubahan seperti itu sukar dilakukan secara damai, maka diperlukan aksi yang sifatnya radikal dan revolusioner. Menurut Marx, revolusi tidak dicantumkan oleh kaum buruh, melainkan justru kondisi-kondisi yang melekat dalam kapitalisme yang membawa ke kesadaran revolusioner di antara kaum buruh dan menjadi dasar tindakan revolusi yang berujung pada penyerangan dan penghancuran kekuasaan negara. Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa walaupun Marx berangkat dari titik anjak yang sama dengan kaum klasik, yaitu analisis tentang kapitalisme pasar, tetapi analisis Marx tentang sifat self-organizing kapitalisme sangat berbeda dengan kaum klasik. Bagi Marx, kapitalisme pasar bukan hanya tidak bersifat self-organizing, tetapi karena ketamakan kaum kapitalis justru menjadikan sistem ini mengandung sifat menghancurkan diri sendiri. Yang kedua yaitu pendekatan politik kompromi kelas. Jika bagi Marx, revolusi yang penuh kekerasan adalah hal yang tidak terhindarkan, sedangkan bagi pakar-pakar Marxian lainnya, revolusi bukan satu-satunya cara yang harus ditempuh. Ada pendekatan lain yang lebih elegan, yaitu pendekatan kompromi atau politik kesepakatan kelas. Hal ini merupakan cara yang lebih demokratis, diajukan oleh Kautsky dan politisi sosial demokratik. Strategi pendekatan kedua yang lebih demokratik ini ialah dengan melibatkan partisipasi para pekerja legislatif. Tujuannya adalah untuk mengangkat posisi kaum buruh dari dalam dengan menggunakan institusi-institusi yang ada dan praktik-praktik politik demokrasi. Dengan pendekatan politik kompromi kelas, praktik politik memerlukan partisipasi dalam institusi-institusi yang ada, kompromi, serta strategi pemilihan umum, dan sebagainya. Partisipasi dalam institusi-institusi yang ada mensyaratkan para pekerja menerima institusi-institusi yang ada sebagai alat untuk mengejar tujuan kepentingan kaum buruh. Dari uraian di atas terlihat bahwa pendekatan politik demokrasi sosial berbeda dengan politik revolusioner. Mereka berusaha mencapai tujuan dengan cara-cara damai dibandingkan revolusioner dan dilakukan dari dalam, bukannya dari luar institusi bourgeois itu sendiri. Tekanan yang diberikan pada tempat kerja dan arena pemilihan umum, mereka lebih memilih berjuang melalui pemilihan umum sebab merasa yakin akan menang karena jumlahnya yang banyak. Manfaat atau keuntungan yang dituju mencakup upah yang lebih tinggi, keamanan kerja, pensiun, pengawasan kerja, dan sebagainya. Ide dasar dari pendekatan sosial demokratik adalah mengangkat kepentingan materi pekerja dalam kerangka kapitalisme dan demokrasi liberal. Dengan merasionalisasikan ekonomi. Yang ketiga yaitu pendekatan teori negara Marxian. Teori negara Marxian dimulai dengan asumsi bahwa masyarakat ekonomi terpolarisasi ke dalam kelas-kelas yang terpisah. Tiap kelas mempunyai kepentingan berbeda-beda yang tidak bisa dikompres ke dalam sebuah kebijakan yang dapat menyenangkan setiap orang.
Dalam situasi seperti ini, isu tentang otonomi negara akan muncul sebagai jalan keluar untuk merespon berbagai paradoks yang dihadapi oleh kelas kapitalis, terutama antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Bagi kelompok Marxian, negara adalah bagian dari superstruktur, bungkus dari politik kapitalisme yang responsif terhadap kekuatan-kekuatan ekonomi. Negara adalah sebuah organ dominasi kelas dan opresi dari satu kelas terhadap yang lainnya. Formulasi Marxian selanjutnya menghasilkan pada suatu kesimpulan bahwa divisi-divisi objektif dalam masyarakat akan menentukan agenda negara serta alasan eksistensi negara. Dalam teori negara Marxian digunakan beberapa asumsi sebagai berikut. Yang pertama, bahwa konflik yang tak terdamaikan ada di antara kepentingan-kepentingan ekonomi kelas-kelas yang terdapat dalam masyarakat. Yang kedua, konflik antar kelas tersebut mengancam ketertiban sosial. Yang ketiga, untuk menciptakan ketertiban sosial perlu dirancang sebuah organisasi sosial untuk memenuhi kepentingan-kepentingan ekonomi satu kelas dan bukan kelas yang lainnya. Yang keempat, dengan demikian, ketertiban sosial harus menindas salah satu kelas. Dan yang kelima, negara sebagai organ yang memiliki ketertiban sosial adalah sebuah organ penindas kelas. Dari uraian di atas, terlihat bahwa ekonomi politik sesuai pendekatan teori negara Marxian. Melihat adanya tensi antara politik dan ekonomi, di suatu sisi Marxisme mengkritik prinsip pengorganisasian masyarakat liberal, yaitu pasar yang mengatur dirinya sendiri. Tetapi di lain pihak, kritik ini didampingi oleh suatu pandangan tentang agen-agen ekonomi sebagai hal yang utama. Fokus tentang kelas-kelas ekonomi dan signifikansi politisnya adalah contoh primasi ekonomi atas politik tersebut. Dalam ketiga pendekatan ekonomi politik Marxisme yang sudah diuraikan, dari ketiga pendekatan ekonomi politik yang telah dijelaskan, teori tentang kelas merupakan salah satu pokok bahasan utama dalam tulisan Marxisme. Walau pembahasan tentang kelas ini bisa memasuk political content, alasan yang mereka gunakan kurang memadai. Bahkan konsep tentang kelas ini tidak bisa dipastikan melulu bersifat politik. Malah, kelas-kelas bisa saja muncul dalam suatu masyarakat di mana individu-individu tidak berhubungan atau tidak tanggap terhadap kepentingan bersama atau secara politik tidak terorganisasi dengan baik. Baiklah, sekian presentasi saya pada pertemuan kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.